saya akan membahas tentang tips-tips berkenalan dengan wali murid baru. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gani Alfayat. Kali ini saya akan membahas tentang tips-tips berkenalan dengan wali murid baru. Bagi kalian yang belum subscribe, saya sarankan subscribe terlebih dahulu. Siapa tahu yang kalian cari ada di channel ini. Berkenalan dengan wali murid baru adalah hal yang menyenangkan ya, karena kita menemui orang yang baru dan kita menjumpai anak didik yang serba baru semuanya yang belum kita kenal mungkin ya. Namun ada beberapa hal yang bunda-bunda wajib perhatikan dalam berkenalan dengan wali murid baru. Tujuannya adalah untuk memastikan kita tetap harmonis antara wali murid yang satu dengan wali murid yang lain, antara kita dengan semua wali murid kita. Yuk kita simak 4 tips berikut ini. Tips yang pertama adalah percaya diri. Pastikan kita sebagai seorang pendidik untuk selalu percaya diri, karena kita adalah bintang saat menjadi guru ya. Orang tua murid kita yang mungkin statusnya di luar sebagai pejabat, dokter, pramugari dan sebagainya, itu ketika mereka di luar, tetapi ketika di sekolah tetap kita yang menjadi artisnya ya, tetap kita bintangnya. Jadi orang tua murid statusnya tetap menjadi orang tua murid kita. Tunjukkan bahwasannya kita adalah orang yang menarik, yang percaya diri dalam kondisi apapun, terutama ketika kita menyapa para peserta didik kita yang notabene adalah anaknya dari wali murid kita tersebut ya. Jadi percaya diri bahwasanya kita menarik, kita lucu, walaupun nggak lucu ya, berusaha aja jadi lucu. Ada beberapa sih yang bertanya kepada saya, Bunda, jadi bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa melucu? Nah, ini tadi, berarti percaya dirinya harus lebih ditingkatkan. Terus ada yang bertanya juga, Bunda sebenarnya malu nggak sih wajahnya dijelek-jelekin? Kalau dipikir malu, mungkin sudah lewat ya. Dulu juga saya awalnya kurang percaya diri, kurang pede. Tetapi setelah melihat, mungkin bisa belajar ya, tipsnya bisa ditiru ya. Saya itu mulai belajar dari guru-guru senior ya, yang mereka itu benar-benar siap. Misalnya pun harus berkata, selamat pagi sayang. Mereka tetap pede, walaupun mungkin suaranya tidak terlalu bagus, karena menyanyi dengan tepuk tangan dan ceria itu adalah wajib hukumnya bagi anak-anak usia dini ya. Karena kita kan ketika mengajar harus sama seperti anak-anak ya. Jadi bagaimana anak-anak, begitu juga kita. Jadi walaupun suara kita nggak bagus, Bunda percaya diri aja. Aku anak baru. Mungkin ketika kita nada-nadanya agak melenceng sedikit, tidak masalah. Yang penting kita bernyanyi, yang penting kita bertepuk. Sesuaikan antara tepuk ya dengan nyanyian kita itu seirama. Misalnya seperti ini, Bunda yang menyanyikan lagu Aku Anak Baru. Harapannya supaya anak-anaknya semangat, anak-anaknya tidak takut sekolah. Tapi ekspresi Bunda mungkin begini, aku anak baru, tidak takut dan malu. Kira-kira anaknya takut nggak? Kira-kira itu menarik tidak? Coba kalau Bunda dengan percaya diri, walaupun agak-agak gemeter ya di hari pertama sekolah mungkin, apalagi khususnya bagi guru-guru yang baru. Percaya diri aja, ingat masa kita menjadi kanak-kanak. Bagaimana bahagianya kita ketika kita sekolah di hari pertama, terus kita dikasih uang jajan yang banyak. Nah, coba kita ingat seperti itu. Mungkin kita bisa, aku anak baru, tidak takut dan malu. Nah, seperti itu. Jadi biasanya banyak guru-guru yang kurang pede, apalagi ketika harus berjoget. Itu tidak masalah ya kalau menurut saya. Di hari pertama itu memang kita sedikit diperhatikan. Mungkin orang tua akan melihat kita kompeten atau tidak ketika yang kita lakukan itu benar-benar murni pure seperti anak-anak ya, nggak dibuat-buat. Ya jangan mentang-mentang saya bilang harus pede, bunda-bunda langsung nyanyinya aduh anak baru,
disesuaikan juga antara irama dengan ini kita ya. Jadi yang masih normal, masih wajar. Kalau anak-anak kan biasanya hanya senang masih begini-begini saja ya, nggak pakai goyang pinggul segala ya. Jadi kita benar-benar harus pede ya. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita nih pede nih, sesudah kita beranikan untuk pede, apalagi selanjutnya? Tips yang kedua adalah berikan pelayanan yang terbaik kepada wali murid dan peserta didik kita. Nah, jadi biasanya ini berlaku dari awal ya. Pertama datang, ini kan kita akan sambut anak kita nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mama. Mamanya siapa ya? Oh iya, misalnya mamanya Dira Bunda. Oh iya Mama Dira, ya sini Mama saya antar ke dalam kelas. Nah, seperti itu. Jadi kita sambut wali murid kita itu di depan ya. Jadi kita lihat di berapa sayang. Jadi pembagian kelas itu kan sebelum masuk ya, sudah dibagikan kelasnya. Kemudian di tahun ajaran baru biasanya kita akan ngumpul ya, maksudnya menyambut. Jadi guru kan ada dua ya, itu dibagi. Yang satu akan menunggu di kelas, yang satu lagi akan menunggu di depan pagar. Jadi plus karena kelasnya sudah dibagi, itu akan ada name tag. Kita akan membawa name tag ya, kita pakai seperti itu. Itu kreativitas guru, terserah modelnya mau seperti apa. Boleh mungkin gambar strawberry atau gambar kepala kelinci, itu kreativitas masing-masing. Plus kita tulis di dalamnya adalah namanya ya. Namanya misalnya Dira, kelasnya B4, kita akan pegang. Jadi ketika kita menyambut orang tua datang di depan pagar, itu kita sudah tanya, kita layani dengan baik. Kita tanya, B berapa Mama? Pasti akan menjawab ya mamanya, B4 Bunda. Nah, kita arahkan kepada guru B4 yang ada di situ untuk dipasang name tag ya. Sesudah dipasang, silakan Mama, kelasnya kita tunjukkan ya, kita deskripsikan kelasnya yang seperti apa. Di sana sudah ada Bunda wali kelas yang menunggu. Nah, nanti orang tuanya akan mengarah ke kelas ya. Sesudah mengarah di kelas, kita sambut sebagai guru wali kelasnya. Ya, karena kan sudah dijauh, sudah nampak nih B4, kita kan sudah tahu ya, kita sudah hafal karena kita sendiri yang membuat tag-nya. Kita persiapkan wajah kita yang paling cantik ya. Wajah jeleknya nanti saja ketika di dalam kelas, ketika kita lucu-lucuan dengan anak-anaknya. Kalau dengan mamanya, kita tunjukkan wajah kita yang cantik ya. Selamat datang Mama Dira, misalnya, karena kita kan bisa membaca ya di tag nama anaknya. Jadi nggak perlu Bunda ingat nama mamanya siapa. Kalau ingat bagus, tetapi cukup sebutkan selamat datang Mama Dira, ini kelasnya ya, ini B4. Ketika kita sudah dari jauh nih, sudah nampak nih wali murid kita ya, jalan mengarah ke kelas kita, langsung kita sambut. Selamat datang Mama Dira, saya Bunda guru wali kelasnya. Ayo, ini kelasnya. Langsung kita bimbing untuk masuk. Kemudian kita layani wali murid kita dan anak-anaknya dengan baik. Misalnya terkadang ada beberapa wali murid itu request dia minta duduknya di depan. Oh, tidak masalah ketika yang dia minta itu benar-benar kosong ya, belum ada yang duduk di situ. Oke, boleh. Tetapi itu sudah, jika kita sudah mendapat wali murid yang seperti itu, yang dengan permintaan, pastikan untuk kita benar-benar mempunyai aturan tersendiri. Misalnya seperti ini, kalau dia minta duduknya di depan, tetapi di depan itu sudah ada anak, tentu kita tidak bisa kabulkan ya. Jawab dengan bahasa yang bagus ya. Jadi Mama, mohon maaf, ini sudah ada anaknya. Mungkin besok si Dira bisa duduk di sini. Seperti itu ya. Jadi pastikan kita memberikan pelayanan atau servis yang sangat memuaskan dan sangat baik. Tips yang ketiga, berikan kepercayaan kepada wali murid bahwasannya anaknya baik-baik saja dan aman dengan kita selama di sekolah. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Biasanya ketika anak-anak sudah mulai nyaman, sudah mulai di sekolah, sudah mulai terbiasa berkenalan dengan kita, justru orang tua yang susah untuk meninggalkan anaknya di sekolah. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga ya, yang di rumah tidak ada pekerjaan. Kalau misalnya orang yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja, biasanya memang itu solusi yang terbaik. Mereka akan nyaman dengan pekerjaannya. Jadi pastikan, setelah kita pastikan anaknya nyaman di sekolah, problematika kita adalah bagaimana sih caranya menyuruh orang tua
kita tidak memberi kebijakan atau kita tidak jelaskan aturan kepada orang tua bahwasanya anaknya wajib ditinggal bersama bunda guru karena dia aman, itu kita akan kesusahan menghadapi orang tua yang mungkin tetap tinggal di sekolah. Kalau untuk hari pertama sampai seminggu awal ya, itu biasa orang tua ingin melihat, mengintip nih, diintip di dalam kelas, anak ini sudah bisa berinteraksi enggak ya? Gimana ya kalau ditanya bunda gurunya? Nah, kepo ya, biasanya ingin tahu anaknya seperti apa. Untuk di awal itu tidak masalah, bunda guru biarkan saja, itu normal ya. Jadi ada momen nanti dikenang oleh orang tua hari pertama anak sekolah selama 1 minggu. Ingat, nggak kebablasan ya, 1 minggu saja. Setelah 1 minggu itu biasanya yang mengerti, karena kan biasanya dijelaskan ya, mama dan papa untuk 1 minggu pertama boleh mendampingi anaknya di sekolah. Minggu kedua itu sudah mulai ditinggalkan, tidak didampingi lagi. Karena kita harus jelaskan, kita akan melihat proses kemandirian sebagai mengisi ADM, administrasi buku catatan awal potensi anak. Nah, jadi kita akan katakan kita akan mengecek kemandiriannya seperti apa. Namun bagi orang tua yang nggak respect ataupun mungkin kurang paham terhadap itu, biasanya dia akan tetap di sekolah. Dia akan tetap menungguin anaknya, padahal anaknya nggak mau ditunggu lagi ya, tapi mamanya masih mau menunggu. Caranya bagaimana untuk mengusirnya? Kita dengarkan berulang-ulang lagu Aku Anak Baru ya. Masih ingat ya lagunya? Aku anak baru, tidak takut dan malu, karena bunda guru sayang padaku. Kita bunyikan, kita bicara, ayo lihat mamanya. Ya, jadi yang masih ada mamanya, anaknya lihat, mama, lihat papanya, dan papa. Kalau papanya yang nunggu ya, ayo sekarang tangannya ikut, silahkan pulang dulu. Nah, tiba waktu pulang, mama papa jemput anak. Jadi kita dengarkan berulang-ulang, tetapi kita lihat mamanya, kita lihat papanya, dan kita juga mengarahkannya. Biasanya secara otomatis itu akan refleks mamanya, ayo kita pulang, sudah disuruh pulang, seperti itu ya. Itu sangat penting sekali kita di awal untuk tegas memberikan kepercayaan bahwasanya anaknya baik-baik saja, mamanya silakan kerjasamanya untuk meninggalkan anaknya bersama kita. Karena kalau orang tua tetap mendampingi, biasanya itu anak akan lebih manja ya, justru akan lebih menangis-nangis, justru akan merasa ingin selalu diperhatikan. Hanya penting untuk kita menanamkan kepercayaan kepada orang tua bahwasanya anaknya baik-baik saja bersama kita di sekolah. Tips yang keempat, beri batasan antara kita sebagai guru dan wali murid. Maksudnya seperti apa? Kita harus memberi batasan sampai di mana hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh. Khususnya ini yang banyak terjadi adalah di media sosial ya. Biasanya para wali murid itu akan meminta WhatsApp, udah pasti ya, karena di grup juga sudah ada. Biasanya para wali murid itu ingin mengetahui kita yang mengasuh atau mendidik anaknya itu seperti apa dengan melihat informasi kita lebih dalam lagi melalui media sosial. Pastikan akun media sosial kita terkunci ya, atau privasi, khusus bagi orang yang sudah berteman saja. Biasanya orang tua murid akan bertanya dan minta berteman di Facebook mungkin, kemudian di Instagram. Sah-sah saja kita berteman dengan wali murid, tetapi ketika kita sudah bisa menjaga batasan-batasannya ya. Karena biasanya di media sosial itu kita lepas kontrol ya, kita lupa status kita sebagai pendidik. Terutama mungkin ketika kita baru mengenal media sosial, mungkin usianya mungkin baru sekitar setahun atau 2 tahun dia menggunakan media sosial ya. Jadi kita benar-benar harus beri batasan. Orang tua murid kita ini ingin meminta media sosial kita ini kan memang tujuannya satu ya, kepo pasti ya, ingin melihat kita, ingin mengetahui kita itu seperti apa. Jadi benar-benar pastikan untuk kita bijaksana sebagai seorang guru. Karena ketika kita menjadi guru, mau tidak
tidak mau, suka tidak suka, dimanapun dunia nyata ataupun media sosial, kita adalah seorang guru. Jadi image atau marwah guru itu akan melekat di pundak kita. Kita tidak bisa katakan, ini kan media sosial saya, terserah saya. Benar, memang itu terserah kita. Tapi ketika kita seorang guru yang menilai, yang melihat itu banyak sekali. Jadi pastikan kita untuk bijaksana dalam bermedia sosial, ya. Karena nggak mungkin ya kita katakan, Mama, saya tidak punya media sosial, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Instagram, tapi ternyata kita punya. Atau kita lebih nyaman kita tidak berteman dengan wali murid kita, itu bisa juga dijelaskan, bisa juga kita sampaikan bagi yang tegas ya. Tapi kebanyakan kalau untuk di guru TK biasanya nggak mungkin ya, pasti tetap ya. Instagramnya apa Bunda? Lili Bunda Aga. Atau Facebooknya apa Bunda? Lili Lila. Nah seperti itu. Bagi bunda-bunda yang memang sudah mengkat dari awal atau membatasi, saya tidak akan bahas karena itu sudah selesai, tidak ada masalahnya. Tapi jika bagi bunda-bunda yang berteman, pastikan bunda sadar bahwasanya kita memiliki tetangga baru di media sosial, ya. Misalnya ada 25 orang anak di kelas kita, berarti ada 25 tetangga baru kita. Jika ditambah mungkin suami-suaminya ikut berteman dengan kita, berarti ada 50 tetangga baru kita. Jadi kita sedang diperhatikan oleh 50 orang. Misalnya kita sudah mengajar 5 tahun, kalikan saja ya, 50 dikali 5, ada berapa orang tetangga baru kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk berteman, pastikan juga kita menjaga semua ucapan kita, update status kita, mungkin upload foto kita. Kasusnya seperti ini, mungkin kita punya media sosial cuma ingin mengabadikan momen-momen yang tidak mungkin tersave di handphone kita ya. Jadi kita uploadnya di Facebook atau Instagram. Namun jika itu tidak layak dikonsumsi oleh publik, karena kita nih statusnya tadi sebagai artis ya, sebagai seorang guru, silahkan disetting privasi ya, atau pribadi, karena kan statusnya hanya untuk menyimpan ya. Tetapi ketika kita sudah set publik ataupun hanya khusus teman saja, kita harus sudah siap dengan semua konsekuensi dan resikonya. Jadi pastikan untuk yang kita upload, yang kita buat status itu adalah hal-hal yang benar-benar masih dalam kewajaran sebagai seorang guru. Efeknya apa? Ketika orang tua murid sudah mulai masuk ke ranah pribadi kita, sudah kepo dengan semua postingan kita, apalagi kalau misalnya postingan kita ini yang menurut mereka tidak layak dikonsumsi, itu akan menjatuhkan marwah kita sebagai seorang guru. Jika marwah kita sudah jatuh, nah segala yang kita upayakan di awal dari percaya diri, kita memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian kita beri dia keyakinan bahwasanya anaknya aman bersama kita, itu menjadi sia-sia karena spekulasi ya. Jarang sekali orang yang benar-benar paham bahwasanya guru juga manusia ya. Kalau sudah mereka paham guru juga manusia, mungkin tidak ada masalah. Namun nyatanya sangat banyak sekali orang tua juga yang hanya menilai kita dari satu sisi saja. Jadi pastikan ya, bijaklah dalam bermedia sosial demi